Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akuntansi normatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Desta Darigan. Nama saya Satria Lumenggal. Nama saya Desmond Hawele. Baiklah, pertama pembahasan ini akan dibawakan oleh teman saya Satria Lumenggal. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif adalah teori akuntansi yang menjelaskan suatu fenomena akuntansi untuk menjustifikasi atau membenarkan suatu perlakuan atau standar akuntansi karena tujuan itu harus segera dicapai. Penjelasan normatif berisi tentang suatu pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, relevan atau tidak relevan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial. Penjelasan normatif diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan atau policy making. Jadi dari pembahasan kami ini, teori akuntansi normatif adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil suatu keputusan yang baik sehingga keputusan ini dapat benar-benar disetujui oleh semua pendengar. Dan perbedaan pendekatan dan dasar teori akuntansi menyebabkan dua taksonomi, yaitu teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Dan teori akuntansi positif ini adalah suatu pendekatan akuntansi yang lebih mengarah kepada sains, dan normatif ini adalah suatu pendekatan teori akuntansi yang lebih sebagai art. Jadi dalam akuntansi normatif dan positif ini sama-sama adalah suatu kebijakan pendekatan teori akuntansi, dan dapat disimpulkan bahwa hubungan teori akuntansi normatif dan positif yaitu teori akuntansi positif pada dasarnya merupakan alat untuk pengujian secara empirik asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Dan saya akan menjelaskan aspek-aspek akuntansi dalam normatif. Yang pertama itu adalah terdapat norma atau praktik akuntansi yang baik. Dan yang kedua adalah pengembangan teori mendatangkan apa yang seharusnya. Dalam pengembangan teori ini, apa yang seharusnya itu seorang sudah tahu harus melakukan apa untuk mengambil keputusan supaya keputusan itu dapat diterima oleh semua orang. Dan yang ketiga itu adalah norma yang ada cenderung dianggap sebagai peraturan yang harus diikuti. Jadi dalam pembahasan kami ini, suatu keputusan itu harus diambil sesuai dengan norma yang berlaku pada saat itu juga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Teori normatif dianggap merupakan pendapatan pribadi yang subjektif, sehingga tidak bisa langsung diterima begitu saja dan harus diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Selanjutnya, normatif memiliki 3 ciri-ciri umum. Pertama adalah pendapat pribadi, yang kedua subjektif, dan yang terakhir adalah harus diuji empiris. Teori normatif memiliki 3 bagian umum. Yang pertama, Bloom pada tahun 1992. Yang kedua, pandangan teknologi, dan yang terakhir adalah nalar baik dan buruk. Baiklah, saya akan mengartikannya satu persatu. Bloom pada tahun 1992. Jadi teori normatif ini berkepentingan dengan masalah nilai. Yang kedua, pandangan teknologi. Jika kita lihat di pandangan teknologi, teori normatif dihasilkan dari pandangan teknologi tersebut. Dan yang terakhir adalah nalar baik dan buruk. Penjelasan normatif menghasilkan penilaian baik atau buruk, relevan atau tidak relevan dalam mendukung kebijakan politik. Konsentrasi teori normatif. Baiklah, saya menjelaskan bahwa konsentrasi teori normatif memiliki 2 fungsi utama. Pertama adalah pencipta laba sesungguhnya ataupun true income, dan yang kedua adalah pengambilan keputusan ataupun decision usefulness. Pencipta laba sesungguhnya ataupun true income itu merupakan teori yang berkonsentrasi pada penciptaan pengukuran unik dan benar dalam laba ataupun aktiva. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan ataupun decision usefulness
merupakan teori yang bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara memberikan ataupun menyediakan data akuntansi yang akurat, efektif, dan bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelemahan normatif. Kelemahan normatif terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ketidakmampuan normatif untuk menguji secara empiris. Normatif lebih berfokus pada kemakmuran investor secara individu daripada kemakmuran secara luas. Jadi, dalam normatif ini lebih berfokus kepada individu secara daripada kemakmuran secara luas. Selanjutnya, normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Baik, selanjutnya adalah bidang masalah teori akuntansi normatif. Sebelum masuk kita dalam bidang masalah teori akuntansi normatif, saya akan memberikan contoh bagaimana contoh dari teori akuntansi normatif itu. Teori akuntansi normatif berusaha untuk menjawab apakah akuntansi biaya historis atau cost accounting lebih baik daripada akuntansi biaya current cost accounting untuk mencapai tujuan akuntansi. Untuk menjawab masalah ini, teori akuntansi normatif mendasarkan penjelasan atau teorinya atas dasar tujuan yang telah disepakati untuk dicapai. Tujuan tersebut jelas memuat nilai-nilai yang harus dipertahankan. Penentuan kesesuaian dengan tujuan akan merupakan proses subjektif yang melibatkan kemampuan menimbang antara manfaat dan risiko atau keuntungan dan kerugian. Hasil dari teori akuntansi normatif adalah suatu pernyataan atau proposal yang mengajukan tindakan tertentu atau preskriptif. Dalam contoh ini, misalnya teori akuntansi akan menghasilkan pernyataan yang berbunyi, aset tetap harus dinilai dan dicantumkan dalam neraca atas dasar biaya historis. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bidang masalah teori akuntansi normatif. Bidang teori akuntansi dalam masalah normatif ini adalah antara lain: 1. Konsep entitas nama yang harus digunakan. Apa rugi selisih kurs dikapitalisasi atau dibiayakan? Apakah kriteria untuk mengakui pendapatan? Kapan suatu leasing atau sewa guna harus dikapasilitasi? Atas dasar apa persediaan barang harus dinilai dan dicantumkan dalam neraca? Elemen-elemen apa saja yang harus dilaporkan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap? Bagaimana perubahan harga diperhitungkan dan disajikan dalam laporan keuangan? Apakah pengertian laba untuk tujuan pelaporan keuangan? Pengungkapan apa saja yang harus dimuat dalam penjelasan atau catatan atas laporan keuangan? Bagaimana pengaruh perubahan akuntansi sebaiknya disajikan dalam laporan keuangan? Tepatkah istilah debit untuk expense dan biaya atau harga pokok untuk kos? Dapatkah bunga utang pendanaan pembangunan gedung-gedung dikapasitas? Nah, di dalam bidang masalah teori akuntansi ini adalah berupa pertanyaan. Bagaimana ketika kita nanti ada di dalam suatu kerja lapangan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah: 1. Ketidakmampuan teori normatif untuk pengujian secara empiris membuat teori normatif lebih berkembang. Teori normatif lebih berfokus pada kemakmuran investor secara individu daripada kemakmuran secara luas. Teori normatif tidak mendorong alokasi sumber daya ekonomi di pasar modal. Hal ini menyebabkan teori normatif kurang berkembang daripada teori akuntansi positif.
Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dan